Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini dengan sedikit komentar dari saya membacakan topik Danantara yang diberitakan mendapat pendanaan baru dari bank asing 162T. Diturunkan beritanya oleh CNN Indonesia pada tanggal 30 Juni pukul 9 malam. Saya sudah mengecek, belum banyak media yang memberitakan, mungkin di jam-jam kemudian, karena saat saya membacakan ini, berita ini baru turun sekitar 1 jam yang lalu ya. Nah, gambarnya ada gambar Pak Rosan ya, kepala Danantara. Saya bacakan saja. BPI Badan Pengelolaan Investasi ya, Danantara bakal menerima pendanaan baru dari perbankan asing senilai 10 miliar dolar atau sekitar 162 triliun rupiah, asumsi kurs 16.200 rupiah per dolar Amerika. Jadi ini yang menarik di sini adalah satu, bahwa ini dari bank asing ya, perbankan asing, jadi bukan lembaga keuangan yang lain. Kemudian nilainya cukup fantastis, 10 miliar dolar, berarti 162 triliun. Nah, pendanaan itu diungkap Kepala BPI Danantara Indonesia, Ruslani ya. Jadi, ia mengatakan investasi baru itu bakal masuk Juli 2025, bulan depan ya. Jadi, luar biasa ini kalau menurut saya. Ini sudah informasi dari Kepala BPI sendiri. Lebih lanjut diberitakan oleh CNN Indonesia, pendanaan itu menjadi bukti kepercayaan terhadap Danantara cukup besar. Nah, dikutip pernyataan langsung dari Pak Rosan, Juli mendatang lembaga ini diproyeksikan mendapatkan tambahan pendanaan baru sebesar 10 miliar dolar dari perbankan luar negeri, kata Rosan dalam acara peresmian dalam acara peresmian Wisma Danantara Indonesia di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senin 30 Juni. Jadi rupanya 162 triliun tadi adalah konversi dari jurnalis ya. Pak Rosan mengatakannya 10 miliar dolar. Jadi kepercayaan itu sangat luar biasa dari luar negeri, dan kita pun masih menjajaki beberapa kerjasama dan juga pendanaan lain, ujarnya. Rosan juga menyebutkan sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, lembaga pembiayaan itu telah melakukan kerjasama investasi senilai 7 miliar dolar yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia. Jadi kalau kita baca ini tidak termasuk yang 10 miliar tadi ya, ini 7 miliar terdahulu. Nah, selain itu, saat ini Danantara telah mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar ya, dan menaungi 889 badan usaha milik negara. Strategis ini sebetulnya saya tidak tahu nih, aset lebih dari 1 miliar ini maksudnya yang di atas tadi miliar, 10 miliar, ini 1 miliar, ini kayaknya kita harus cek ini persisnya seperti apa. Yang 1 miliar ini kelihatannya kalau total aset yang dikelola, dikabarkan dulu kan 1 triliun dolar ya. Nah, kalau 1 miliar dolar ini apa yang sudah dikumpulin, dia tidak tahu. Tapi kelihatannya mungkin kutipannya nggak persis ini. Menaungi 889 badan usaha milik negara strategis. Ini juga harus dicek, karena jumlah badan usaha milik negara nggak sampai 889 ya, cuma 70-an. Tetapi mungkin karena ini berita cepat ya, straight news, beberapa angka kurang presisi. Nah, ditutup uraiannya oleh Pak Rosan, yang terjadi adalah tanggung jawab yang sangat besar yang kami berkomitmen penuh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya, jelasnya. Beritanya sependek itu kan, ini straight news, hanya sekitar 1 jam ya dari acara atau 2 jam dari acara. Nah, yang ingin saya komentari pertama, ini perlu digarisbawahi ya. Ya, kita belum mendapatkan informasi yang tentang 7 miliar itu apakah dari bank, atau bank itu artinya pinjaman ya. Ya, pinjam, karena bank tidak boleh melakukan penyertaan modal langsung kalau dari bank. Kalau dari lembaga keuangan, lembaga investasi bisa.
Jadi kita belum mendapat informasi dari berita ini, mungkin perlu cari berita lain yang 7 miliar, yang 10 miliar dikatakan oleh Pak Rosan ini sudah jelas ya perbankan asing. Berarti bentuknya adalah utang. Nah, bisa berupa loan, utang langsung kepada bank tersebut, tapi kemungkinan juga berupa obligasi ya, obligasi dari Danantara ya, surat utang Danantara. Dia buat sekuritas ya, dibeli oleh bank itu. Memang ada beberapa pilihan lain karena Danantara mengelola BUMN strategis, bahkan harusnya seluruhnya nantinya bisa saja juga sifatnya repo dari surat berharga yang dimiliki oleh BUMN tersebut, tapi dikeluarkan oleh Danantara berupa repo ya, bisa. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas sumber dari pembiayaan ini bank. Kalau bank hanya bisa utang, tidak mungkin penyertaan modal. Ya, kalau dia berupa utang apapun bentuknya, itu berarti kan dia mendapatkan keuntungan ya, dalam arti bunga ya, bukan mendapatkan dividen. Bunga jadi tetap harus dibayar pada saat jatuh tempo kalau dia surat utang. Harus dicicil kalau dia memang berupa cicilan atau dilunasi pada tanggal tertentu, dan yang penting ada bunganya. Berarti Danantara mengelola dana yang berbiaya, itu dulu kita kunci ya. Nah, yang lain yang juga ingin saya komentari, tapi dibolehkan memang menurut aturan yang sampai saat ini di Undang-Undang BUMN yang perubahan ya, Undang-Undang BUMN tambahan perubahannya, amandemennya, itu memang membolehkan bank Danantara ini bisa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pihak asing, bahkan yang diharapkan pihak asing. Dia bisa berupa joint venture terhadap satu proyek, bisa penyertaan modal terhadap proyek tertentu atau lain sebagainya, atau beberapa konsorsium. Nah, bisa berupa utang ya, pinjaman maupun surat utang. Itu dulu yang kita ini. Nah, kita sejauh ini masih suka mendapatkan narasi kesan ya, tentu kalau dari BP dan antaranya ya memberi pernyataan-pernyataan saja. Ini buat pemirsa kanal saya biar paham ini. Jadi Danantara ini tidak hanya mengelola aset ya, jadi aset atau laba, yang sementara ini banyak diberitakan kan laba BUMN diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Nah, sedangkan aset kan nanti tentu harus melihat rinciannya, ada nggak yang bisa diinvestasikan. Tapi yang banyak kita dengar adalah laba BUMN yang diserahkan, yang itu dikelola untuk investasi. Itu yang kita banyak tangkap kan, tetapi ini menguatkan informasi bahwa tidak hanya itu, tapi Danantara juga berutang. Ya, berutang berarti kan ada biayanya, artinya ada risiko juga dalam konteks investasi itu. Keuntungannya bisa tidak menutupi biaya atau hanya punya keuntungan tipis. Ingat, biaya tidak hanya biaya dana ya, biaya operasional, biaya kelembagaan dan seterusnya. Karena itu jangan sampai kita melihat Danantara ini pasti menjadi sesuatu yang tanpa risiko. Sudah ada risiko berarti kan. Dan jangan lupa kalau dia surat utang, maka salah satu tanda petik jaminan tentu tidak langsung terkait dengan satu jenis utang, tapi secara keseluruhan ya asetnya Danantara itu kan BUMN. Nah, artinya kita juga bisa melihat risiko pada kepemilikan Danantara atas BUMN, sementara BUMN-nya sendiri sudah bukan milik negara lagi dalam konteks pencatatan. Nah, yang lain lagi yang ingin saya komentari, minggu lalu, beberapa hari yang lalu tepatnya, saya membacakan berita penolakan ARA, bukan penolakan ya, ARA Menteri Perumahan mengatakan kami tidak akan menerima pinjaman asing, utang dari asing, meskipun dibantah oleh Pak Hasim. Itu siapa bilang, kira-kira begitulah. Di sini kan kita bacakan beritanya. Nah, salah satu yang menjadi alasan Menteri ARA itu sumbernya dari Bank Himbara dan juga Danantara yang dia sebut selain APBN ya. Nah, kalau melihat begini kan ya cukup unik. Ya, si ARA mengatakan betul tidak menerima pinjaman asing rencananya, tapi dari Danantara. Ya tidak salah pernyataan Menteri itu, tetapi buat pemirsa kita juga bisa memahami ya, itu bukan berarti program perumahan rakyat yang rencananya juga sudah diberitakan akan dipasok, akan diberi pembiayaan, tentu tidak seketika ya, 130 triliun oleh Danantara. Berarti kan salah satu sumber pembiayaan itu adalah dari asing ya, tentu
tidak persis ini diambil untuk ini. Mungkin kan dan antara mengelolanya secara dompet besar ya, lalu dialokasikan ke berbagai hal, termasuk diisukan juga kepada Garuda. Bukan diisukan, sudah dinyatakan akan penyertaan modal ke Garuda, lalu ada beberapa proyek yang dianggap menguntungkan kalau Garuda dalam rangka penyelamatan. Nah, tetapi dari berita ini kita bisa paham nih sumber dananya dan antara tidak hanya dari laba BUMN, tetapi juga dari utang. Memang dia bisa berutang karena punya aset BUMN lalu di leverage ya, sehingga pihak asing tadi disebut kepercayaan asing tinggi. Nah, kepercayaannya bukan sekedar kepercayaan begitu saja. Percaya karena bukunya akan ada buku kepemilikan terhadap BUMN. Mudah-mudahan informasi ini menambah hasanah para pemirsa untuk menimbang-nimbang, mengunyah-ngunyah berbagai berita, berbagai pernyataan pejabat. Kita tidak mesti harus anti atau kritis, tapi sekurang-kurangnya kita paham konteks pemberitaan tersebut dan bisa memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam pengelolaan ekonomi negeri ini.